Pak Hendra, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda Ya, rekomendasikan untuk perdagangan di pekan depan, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah MNCN, CTRA, Akra, kemudian juga ada Astra Internasional ini. Pas saham pilihan yang direkomendasikan, tampaknya beberapa saham hari ini juga cukup menyita perhatian dan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap indeks harga saham gabungan. MNCN direkomendasikan buy di level supportnya di 1000, resistennya di 1155, CTRA di 875, resisten hingga di 1005, Akra di 1115, resistennya di 1320 pemirsa. Sementara Astra Internasional yang hari ini menguat signifikan, di supportnya di 6.000, resistennya ada di 6.725. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kembali kita lanjutkan untuk ya, grup MNC. Pak Hendra, ini juga cukup menyita perhatian beberapa sahamnya betul. pada perdagangan kemarin dan hari ini mengalami penguatan yang signifikan. Tidak hanya MNCN tapi beberapa Dan saham sementara ya. lainnya di grup MNC. Tersiar kabar ini MNCN sama BMTR akan melakukan merger. Peluangnya untuk pekan depan untuk saham-saham grup MNC, terutama untuk MNCN yang Anda rekomendasikan. Ya, kalau untuk MNCN ini masih bisa untuk trading ya. Jadi tradingnya juga range-nya juga sangat jauh ya. Kalau misalnya untuk minggu depan itu kita bisa lihat dari range-nya dia itu untuk supportnya ya masih seperti yang saya katakan tadi sekitar 1000. Range-nya untuk resistennya adalah 1110 sampai kalau untuk satu mingguan ya masih bisa sekitar 1200-an. Jadi ini masih bagus, masih enak masih buat trading. Ada mau trading hourly juga bisa, mau daily juga bisa. Nah, apalagi kalau tapi khususnya tuh Bang untuk BMTR itu sangat saya sarankan Anda hanya tradingnya itu kilat. Oke. Karena apa? Ini sudah naiknya sudah dari kemarin itu sudah naiknya 17%. Hari ini naiknya adalah 23%. Maka saran saya, kalau saham yang naiknya sudah sangat signifikan tersebut, maka resikonya sudah cukup tinggi. Maka saya sarankan Anda mendingan kalau misalnya lihat trading plan, Anda punya trading plan untuk Bimantara seperti ini, saran saya Anda memakai adalah hourly, bukan daily. Karena pergerakannya sangat cepat. Baik. Artinya ini lebih ke arah trading cepat begitu, Pak? Betul. Dan rawan terjadi profit taking karena kenaikannya sudah cukup signifikan. Perdagangan hari sebelumnya 17% dan hari ini di 23,03%. Yang sudah ambil posisi, Pak Hendra, ketika sesi pertama dibuka di Senin? Ya, kalau sudah untung dan Anda belum keluar, maka Anda harus mengamankannya yang namanya trading stop. Trading stop yang saya anjurkan pada saat ini adalah memakai trading stop yang sekitar hourly-nya ya. Ya. Yaitu adalah low hari ini, low yang jam lalu adalah sekitar 392. Nah, ini boleh Anda perhatikan di bawahnya, pokoknya di sekitar di bawahnya 392 ini boleh Anda take profit aja dulu. Oke, rekomendasi untuk saham-saham dari grup MNC yang hari ini masuk ke saham pilihan dan juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita beralih ke saham pilihan kedua, ada CTRA, Pak Hendra. Analisis Anda? Kalau CTRA ini menurut saya salah satu saham yang menurut sangat enak untuk trading, apalagi ketika dia sempat di bottom-nya pada tanggal sekitar 4 Juli, yaitu di low-nya di 805, sekarang dia sudah di 925, dan dia breakout top box hari ini. Nah, kalau ketika breakout top box ini dengan volumenya cukup besar, maka kansnya ini betulnya cukup jauh. Ya, jadi kansnya itu masih sekitar 980 hingga sampai 1030. Cuma yang tadi saya tulis memang adalah sekitar 980 sampai 1005. Tapi kans kalau menurut saya ini adalah cukup enak untuk trading dan Anda bisa mau tradingnya misalnya 3-5 hari atau mau trading kilat pun ini juga masih oke. Selanjutnya ada Akra, Pak. Akra supportnya di 1115 hingga 1320 juga direkomendasikan baik untuk Akra. Ya, kalau Akra ini memang
tadi saya sempat masuknya juga masih di sekitar plus 3% ya, hari ini naiknya 7,8%. Ya bukan salah saya kalau kita masuk dulu. Oke, nah, Ya. tapi kalau ini menurut saya masih bagus. Jadi karena dia sudah mencapai, dia berhasil memecahkan boxnya kemarin, ya, yaitu boxnya di sekitar 11.30-an ya. Nah, sekarang kalau dia 12.50, potensinya ini dalam minggu ke depan, ini apalagi volumenya gede banget, maka masih bisa terbang ke arah sekitar 13.60 sampai 14.15, bahkan possibility yang biasanya kejadian kalau yang biasanya dia didukung oleh volume yang gede, kemudian sama kalau saya ngomongnya adalah 3 biskal hijau pekat, itu adalah bisa sampai ke 1465 sampai 1.500-an. Baik. Sebelum jeda untuk Astra singkat saja Pak Hendra. Hari ini juga menguat signifikan. Ya, kalau Astra ini sudah beberapa hari yang lalu sudah mulai kelihatan dan kemudian memang yang anehnya ketika dia sebelum pengeluaran laporan keuangan turun dulu. Ya. Hari ini dia naik. Nah, kalau misalnya besok di atasnya hari ini yaitu di 6.425 masih bagus banget, itu baru mulai bangun ini Astra. Boleh? Dengan target price di 6725 Pak Hendra. Ya, 6675 sampai sekitar 7.000 masih oke. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MNCN, CTRA, Akra, kemudian juga ada Astra International, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Cukup banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Kita akan coba bahas BRMS terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan coba sapa tanpa menyebutkan nama dan lokasi BRMS di 240. Selanjutnya BRMS juga ditanyakan oleh Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Ambil posisi di 238, posisinya sudah average down. Analisis Anda untuk BRMS? Langsung supportnya adalah sekitar 222. Target pertamanya adalah 246 sampai 258. Jadi kalau misalnya tidak mampu lebih dari 258, atau yang paling nggak itu 246, tidak bisa lebih dari situ, mendingan Anda out dulu. Oke, kalau posisi 238 di hold saja Pak? Ya, sementara memang pokoknya selama belum di bawah 222, tahan dulu. Begitu juga dengan level 240 meskipun mepet ke arah target resisten Anda? Oke, sama. Ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke saham selanjutnya. Ada yang menanyakan Bumi ini, Pak Hendra. Saya akan coba sapa Bapak Haryanto dari Jakarta. Mau tanya prospek Bumi, 1 bulan ke depan sudah masuk di 70 Pak. Sudah profit sebenarnya? Kalau sudah masuk di 70 dan sekarang sudah harganya 113, dan kemudian Anda lihat itu ada semacam kayak rambut yang sudah naik, hari ini kan, hari ini 122, tutupnya di 113. Saran saya out dulu, karena potensinya ini sekarang adalah supportnya ada di 102, targetnya sih memang cuma sekitar 119 sampai 124. Padahal tadi sudah mulai 122. Artinya apa? Ini sudah nggak kuat lagi. Mendingan out dulu kalau misalnya Anda sudah untung. Baik, kita beralih ke emiten lainnya masih dari seputar pertambangan dan turunannya. Ada BP Pak, baru ingin masuk ini. Saya akan coba sapa. Tampaknya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Bisa entry di harga sekarang tidak Pak Hendra? Dengan kenaikan yang sudah cukup signifikan hari ini 17,39%. Kalau saya nggak berani, karena resikonya sudah sangat tinggi. Tapi kalau Anda pun masuk, saran saya adalah masuk sekitar cuma 10% dari total dana Anda. Karena targetnya adalah, kalau supportnya adalah sekitar 202, ya, targetnya adalah 230, 242, 254. Baik, kita beralih ke Bandung, ada Nongki. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Elsa Pak, sudah ambil posisi 295. Mohon petunjuk batasan support dan resistennya. Elsa hari ini turun ya, dan sinyalnya menjadi kurang bagus lagi. Tapi kalau Anda misalnya mau benar-benar mau trading, perhatikan kalau dia tidak mampu, kalau misalnya dia masih di atasnya 294, dan kemudian besok itu dia di atasnya 304, itu Anda masih boleh beli dengan targetnya adalah sekitar 318 sampai 326. Tapi kalau dia ternyata di bawah 294, atau apalagi di bawah 286, sebaiknya Anda nggak usah pikirkan untuk masuk dulu karena dia berubah menjadi bearish. Oke. Kalau sudah ambil posisi, kalau melewati batas supportnya, keluar Pak Hendra?
dia harus keluar. Oke, ada Nongki di Bandung sudah ambil posisi di 295. Selanjutnya saya akan coba sapa ini. Ada Bapak Yakob di Cipondoh, Tangerang Kota. Mau tanya untuk Hexa, Pak. Di 5.200 ambil posisi. HEXA, Hexa. Analisis Hexa. Anda? Hexa ini menurut saya salah satu saham yang sebetulnya nggak bisa dibuat trading. Karena sahamnya itu sangat, average transaksinya juga kecil ya. Hanya 2,368 miliar. Nah, maksudnya tadi di harga berapa, Dit? 5.200 sudah profit, Pak, sebenarnya? Oh, sudah profit. Nah, ini sayang. Betulnya kan karena tertingginya kan dia sempat di 6.400-an tuh. Ya, di tanggal 25 Juli. Nah, kalau saran saya, mendingan Anda take profit aja. Karena ini posisinya sudah terjadi dua pixel merah. Yang kalau di kita teman-teman kita di Tiara maupun Timo, ini adalah sinyal untuk taking profit. Oke. Karena target selanjutnya adalah yang menuju ke 6.100 ke 5.950. Baik, dengan memanfaatkan penguatan yang terjadi, momentum profit taking dilakukan untuk meminimalkan risiko yang terjadi untuk koreksi lebih dalam untuk Hexa. Kemudian ada Michael dari Bandung, mau tanya gudang garam, Pak. GRM ya. GRM ini, waduh, sudah dalam ya. Kinerjanya juga kurang bagus, Pak Hendra, di semester pertama 2022 ini. Sudah kelihatan banget ya, kalau ketika dia harganya sudah turun seperti ini, maka mau nggak mau ya ini sudah waktunya untuk take profit atau keluar dulu. Ya. Baik, terakhir Bapak Santoso di Kediri, singkat saja Pak, Gosco di 180? Di ZCO ya? Iya, GZCO. Gosco, ini sideways, dia range-nya itu adalah di 150 sampai 170. Saya sarankan masuk kalau ketika dia di atasnya 170 dengan volume yang besar. Sekarang ini masalahnya volumenya semakin lama semakin kecil, nggak terlalu bagus. Jadi saran saya tunggu aja di 170 dengan target dia adalah 179, 189, 199. Oke. Kalau di atasnya 170 ya. Baik, ada Bapak Santoso di Kediri untuk Gosco di 180. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendra, ada pembahasan tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, thank you, Greg. Terima kasih, ada Bapak Hendra Martanolim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Akhirnya saya David Sanovo dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.